Buku Kidung Agung kalau dibaca, terkadang ada kata yang menimbulkan salah tafsir, terutama mengenai organ tubuh perempuan. Dan juga buku Kidung Agung termasuk yang jarang dipakai untuk khotbah, dan hampir ayat-ayatnya tidak pernah digunakan pendeta-pendeta sebagai ayat inti dalam membawakan firman. Jadi, apakah manfaat dari buku Kidung Agung sebagai bagian dari 66 buku yang dikompil di Alkitab? Terima kasih Pendeta Sobuin untuk penjelasannya. Silakan Pendeta. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali, karena ini adalah buku puisi ungkapan cinta dari Salomo kepada istrinya. Ya, ini sungguh luar biasa buku ini, betul. Memang ada kata-kata yang nampaknya kalau kita tidak tahu latar belakangnya, kita pikir ini adalah merupakan suatu ungkapan-ungkapan yang tidak senonoh. Tetapi ini adalah ungkapan seorang suami yang sangat mengasihi akan istrinya. Saya pikir ini ada kaitannya dengan pertanyaan tadi yang mengatakan apa yang digambarkan oleh perempuan itu. Ini salah satu buku yang menggambarkan bagaimana Tuhan Allah mengasihi akan orang Israel sebagai, dalam tanda kutip, adalah istrinya atau kekasihnya. Ini yang digambarkan dalam buku Kidung Agung. Sayangnya memang jarang khotbah-khotbah yang menggunakan akan kitab Kidung Agung ini. Ini adalah challenge kepada semua kita yang biasa mendapatkan jadwal, bukan hanya pendeta, untuk berkhotbah kapan saja, entah itu di hari perbaktian, di hari Sabat atau hari Sabtu, atau di kumpulan-kumpulan apa saja, untuk boleh menggunakan akan ayat ini. Saya ingat beberapa bulan yang lalu pernah saya khotbah ada salah satu jemaat di Bandung, dan saya gunakan kitab Kidung Agung ini. Contohnya, kalau kita buka dalam Kidung Agung pasal yang kelima, hanya sebagai contoh tentang pelajaran dari kitab Kidung Agung, karena pertanyaannya dari Kidung Agung. Coba kita buka Kidung Agung pasal yang kelima, kita akan mulai baca dari ayat yang kedua. Perhatikan gambaran yang luar biasa di sini. Aku tidur, tetapi hatiku bangun. Jadi mesti begitu bacanya, karena ini kan ungkapan bagaimana seperti baca puisi lah ini ya. Aku tidur, tapi hatiku bangun. Dengarlah, kekasihku mengetuk. Bukalah pintu, dinda manisku, merpatiku, idam-idamanku, karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun untuk membukakan pintu bagi kekasihku. Tanganku berteteskan mur, berteteskan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Kekasihku, kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi. Lenyap seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia, tapi tak kutemui. Ku panggil, tapi tak disahutnya. Aku ditemui peronda-peronda kota. Dikepukulinya aku, dilukainya, selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kau katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Ini menggambarkan bagaimana suami pulang rumah. Ini dalam cerita ini, karena Salomo dengan Dinda, artinya dia punya istri, kekasihnya, dia datang mengetuk pintu. Dalam gambaran puisi ini, dia ketuk-ketuk, tapi dari dalam katakan, udahlah, aku udah tidur, ini masa mesti turun lagi dari tempat tidur dan lain. Dia ketuk pintu terus, tapi dia tidak mau buka itu pintu. Sebenarnya dia dobrak aja, bisa itu pintu dibuka. Lalu kemudian yang dari dalam bangun, waktu dia buka pintu, kekasihnya sudah tidak ada lagi di sana. Apa pelajarannya di sini? Ya. Ada ayat yang mengatakan, carilah Tuhan selagi ia berkenan ditemui. Ya. Lalu ada ayat juga di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Ya. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20 yang mengatakan, lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetok.
Barang siapa yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk ke dalam dan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Bahkan di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, barang siapa yang kukasihi, aku hajar dan tegur. Jadi ini semua adalah ungkapan kasih, sampai Yesus datang dan mengetok pintu hati kita. Jadi itu pelajarannya di sana. Buku ini perlu untuk dibaca dengan konteks seperti itu. Ada banyak pelajaran tentang betapa Allah mengasihi kita, umat-umatnya. Terima kasih.